Wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah karena sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan, memberikan umur panjang, memberikan kesempatan, sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita bisa menikmati kehidupan. Hadirin yang berbahagia, saya mengawali sebuah kisah di suatu negeri antah berantah. Negerinya sangat jauh, kita mungkin tidak bisa ke sana. Ada seorang kepala rumah tangga. Dia ini dirundung dengan masalah, dirundung dengan kesedihan. Dia ini hatinya kacau balau karena menikmati kehidupannya ini tidak seindah yang dia bayangkan. Rumahnya tidak terlalu besar, jadi mungkin ukuran 4 kali 6 atau berapa itu ya. Tapi anaknya sangat banyak, anaknya 6, istrinya cuma 1, cerewet bisa. Kalau yang guru-guru perguruan semakin kan nggak ada yang cerewet. Mungkin kali ya. Jadi rumahnya kecil, anaknya banyak, kontrak bisa katanya Pak. Kemudian kerjanya serabutan. Tiap hari ini yang mengalami kekurangan, tapi sebenarnya ia punya tabungan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari ia merasa kurang dan kurang. Intinya ia selalu bersedih, selalu kurang dan banyak masalah. Ia mencoba menemui temannya yang dianggap akan bisa memberikan pencerahan. Mas, saya begini, begitu. Setiap dia mengalami dapat persoalan, dia curhatnya kepada temannya ini dan selalu mendapatkan solusi yang jitu. Kata temannya, persoalan itu sebenarnya masih kecil, itu gampang itu. Iya, saya ini sumpah di rumah saya itu sempit, anak saya buahnya mempar terus, apalagi istri ngomel-ngomel sekali. Apakah kamu punya masih duit simpanan? Ya punya, untuk tabungan saya. Nah, tabungan itu sementara dikeluarkan. Kamu belilah ayam bulu, terus taruh dalam rumahmu. Oh iya, akhirnya beli ayam bulu. Tambah nemen, di sana cerewet, ayami mancal-mancal, dua meja, dan lain sebagainya. Akhirnya lapor, Mas, sampai nggak suruh kok kepakan apa? Tambah ruwet, tambah tak karuan, titik mudah mudul, wis mangan campur titik. Nah, kalau begitu beliau bebek, tapak lebono kamu bisa. Sampai itu benar nggak? Iya benar, kamu nggak percaya ya? Iya, saya percaya. Hanya beli bebek, tambah ruwet lagi tambah. Dan sebelum ada apa sudah ruwet tambah ayam-ayam. Kalau begitu terakhir bela kambing 2, ternyata 2 aja. Ternyata duit banyak itu kadang-kadang masih berkeluh kesah, masih bingung dan lain sebagainya. Akhirnya beli kambing 2. Nah ini sudah puncaknya ini. Si bapak ini langsung dia mendatangi temannya. Mas, saya sudah tidak betah lagi. Loh kenapa?
Rumah saya seperti kebun binatang. Uyoi, keleki, dadi nang omah. Wis sampune ndak karo-karuan, Mas. Ya udah kalau begitu juallah ayammu, dijual ayamnya. Kemudian datangi sama orang, gimana hidupmu? Kalau enak ayamnya sono, dolen kabeh. Artinya dijual semuanya. Kalau bicara tadi ya, ngomong dijual bisa. Akhirnya dijual semuanya. Nah, si mana yang tadi datang? Gimana? Kita alhamdulillah udah enak. Tidak ada binatang-binatang brengsek tadi. Bapak Ibu yang kami hormati, ternyata dia bisa mengatakan alhamdulillah. Pada awalnya yang merasakan sumber luar biasa, katanya sempit dan sebagainya. Akhirnya ia hanya memberikan kata kunci. Mas, hidup itu sebenarnya ada di hati kita. Kalau hati kita itu merasa lapang, merasa luas, maka hidup kita akan terasa indah. Walaupun rumahnya sempit, dihuni banyak orang, tapi jiwa kita lapang, maka kehidupan akan menjadi indah. Salah satu kelapangan hidup itu adalah mempunyai jiwa yang syukur, menikmati apa yang ada, menikmati apa yang dimiliki, bukan menikmati apa yang diinginkan. Itu berarti kehidupan sederhana. Tapi bekal hidup kita itu sebenarnya hanya dua, syukur sama sabar. Ketika banyak kesenangan, ya banyak bersyukur. Ketika banyak ada kesusahan, ya banyak bersabar. Kan kehidupan sebenarnya kan itu susah sama senang. Nah, bagaimana agar kita ini, jiwa kita ini selalu tumbuh syukur dan syukur? Kuncinya juga sangat sederhana. Jangan merasa memiliki dan dimiliki. Yakinlah bahwa apa yang kita miliki itu miliknya Allah. Ini hanya mindset hati kita. Jangan merasa memiliki. Memang kita punya rumah, punya mobil, punya sepeda motor, punya keluarga. Jangan merasa memiliki. Yang kita adalah milik Allah, titipan Allah. Kalau kita sudah mampu punya mindset hati yang semacam ini, nah hidup kita itu akan enjoy. Datangnya kemewahan hidup, dia tidak sombong, dia berbangga diri. Ketika kemewahan hidup tadi tidak ada, maka tidak bersedih. Kalau dirumuskan itu, prinsip ini seperti si tukang parkir. Tukang parkir itu kendaraannya kan sangat banyak. Dari berbagai merek. Datang mobil Avanza, datang R3, datang sepeda motor Ninja. Datang semuanya. Apakah dia merasa tinggi hati, merasa sombong, mobil saya banyak? Tidak. Dia hanya merasa ini adalah titipan sama sang punya. Saya ditugasi menjaga dengan baik sampai yang punya mengambil. Nah, ketika yang punya datang mengambil satu-satu sampai habis, tukang parkir tidak pernah ngomel-ngomel, tidak pernah marah-marah, tidak pernah kecewa, tidak pernah ngamuk sama yang ngambil. Kenapa? Ya, itu yang punya kok. Masa saya mau bandoli, saya kecewa, apalagi marah-marah sampai habis. Nah, ini adalah mindset hati kita. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah lah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Jadi ada mindset kita bahwa yang
ada pada agama kita yang kita miliki saat ini, jangan merasa bahwa itu milik kita, titipan, sehingga kita menjadi enteng. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Nah, memang manusia itu kan diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a idza masyahu syarru jazua. Manusia diciptakan dalam keadaan mengeluh apabila ditimpa kesedihan yang tidak menyenangkan, malah mengeluh. Dan itu memang sifat dasar manusia. Ketika musim panas, apa yang kita lakukan? Panas, sumur, itu tidak ada mengeluh. Ketika dikasih hujan, ya Allah, banjir, sang sekolah telat, izin Pak Priyo, izin Pak Ali, izin Pak Malik, kita telat. Padahal yang tidak senang telat lagi. Hujannya gerimis, kita itu udah gak kenal, semuanya mengeluh. Pekerjaannya banyak, mengeluh. Tidak punya pekerjaan, tambah mengeluh. Duitnya banyak, mengeluh. Tidak ada duit, tambah mengeluh. Ya, memang sifat dasar manusia. Itu harus dihentikan dengan sifat syukur tadi itu. Salah satunya merasa bahwa ini adalah titipan Allah. Yang terakhir adalah jangan terjebak dalam kesempurnaan hidup. Kadang kita ini tidak bersegera mengucapkan syukur karena terjebak dalam kesempurnaan yang dimiliki oleh orang lain. Enak ya, si A, si B, mari beli TV, beli ini dan sebagainya. Kita kadang terjebak itu. Memang hidup kita itu, kata Buya Syafi'i Al-Maldun, seperti memandang pegunungan dari jauh. Dilihat dari jauh, lurus, halus, indah. Coba kita mendaki gunung. Ada kerikil-kerikil tajam, ada batu tajam, ada jurang, ada duri. Kalau kita lengah, bisa masuk ke jurang, bisa jatuh, bisa tergelincir. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Nah, ini juga resepnya sangat sederhana, yang kita tidak terjebak dalam kesempurnaan. Kalau urusan akhirat, tengoklah ke atas. Kalau urusan dunia, tengoklah ke bawah. Ini juga kunci agar hati kita selalu senang. Urusan akhirat ini memotivasi kita supaya semangat dalam berprestasi, baik bekerja maupun ibadah. Bapak ini hanya pegawai biasa, tapi kok ngajinya enak, saya harus lebih. Pak berani sedekah, saya harus lebih, dan lain sebagainya. Kalau urusan dunia, maka kita menengok ke bawah kita. Yang sudah punya rumah bersyukur karena teman kita masih kontrak. Yang punya mobil bersyukur karena temannya masih punya sepeda motor. Yang sepeda motor bersyukur karena temannya masih ngontel kemana-mana. Yang ngontel pun bersyukur karena temannya kemana-mana ngikut jalan kaki. Maka yang bersyukur, maka yang punya kaki pun bersyukur bisa jalan, temannya lumpuh bertahun-tahun, tidak bisa menikmati jalan-jalan. Nah, sampai yang lumpuh pun karena hatinya indah, maka bersyukur. Alhamdulillah masih diberi nafas, diberikan hidupan. Teman saya itu sudah wassalam dan meninggal dunia, tidak balik lagi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, banyak cara-cara bagaimana menghidupkan hati kita supaya bahagia. Karena bahagia itu ada di hati kita, di tangan kita, di pikiran kita. Mari kita gunakan dengan sebaik-baik mindset hati kita supaya bahagia. Hidup kita ini laksana di pegunungan. Apa yang kita ucapkan akan kembali kepada kita. Saya punya banyak masalah, nah masalah. Saya sedih, kembali sedih. Tapi kalau baik yang kita ucapkan itu kebaikan, saya pasti bisa,
akan kembali. Saya bisa, saya sukses, saya bahagia. Nah itulah gaul kehidupan. Maka gaul kehidupan kita ucapkan adalah bahagia, bisa, sukses, sehingga kembali kepada diri kita. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.